Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Muzaki, dan di video ini kita akan membahas sebuah kasus nyata yang sangat menyayat hati. Seorang anak SD berusia 8 tahun, Christopel Butar-Butar, meninggal dunia karena diduga menjadi korban bullying. Kasus ini terjadi di Indonesia, tepatnya di Riau, dan bikin kita semua harus lebih peka terhadap masalah kekerasan di sekolah. Christopel Butar-Butar adalah seorang anak laki-laki berusia 8 tahun, siswa kelas 2 di SD Negeri 1210 Rampai, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Ia dikenal sebagai anak yang periang, semangat sekolah, dan suka naik sepeda sendirian sejauh 700 meter dari rumahnya ke sekolah setiap pagi. Tapi semua berubah pada pertengahan Mei 2025. Suatu hari, Chris pulang dari sekolah dalam kondisi lemas dan mengeluh sakit perut. Dia juga demam tinggi. Keluarganya curiga karena anak mereka tampak berbeda dari biasanya. Ternyata, beberapa hari sebelumnya, Chris diduga mengalami penganiayaan dari beberapa kakak kelasnya yang berusia 11 hingga 13 tahun. Ia sempat bercerita kepada orang tuanya bahwa ia dipukul dan dihina karena perbedaan suku dan agamanya. Namun, seperti banyak korban bullying lainnya, Chris tidak berani bicara terlalu banyak. Pada 23 Mei 2025, kondisi Chris memburuk dan ia dilarikan ke rumah sakit. Di sana ia mengalami kejang, muntah, dan kesadarannya menurun. Sayangnya, nyawanya tak tertolong. Pada 26 Mei 2025 pukul 2, Chris meninggal dunia. Hasil autopsi menunjukkan ada memar di paha dan perut, dan penyebab kematian tersebut karena infeksi usus buntu yang sudah menyebar ke seluruh tubuh atau sepsis. Tapi pihak keluarga menolak sepenuhnya hasil itu. Mereka meyakini bahwa kematian Chris erat kaitannya dengan tindakan kekerasan fisik yang diterimanya. Orang tuanya, Gimson sebagai ayah dan Elizabeth selaku ibunya, merasa terpukul dan kecewa. Mereka mengatakan bahwa anaknya bukan hanya korban, tapi juga tak mendapat perlindungan dari pihak sekolah. Tidak ada tanda bahwa pihak sekolah mendeteksi adanya masalah, tidak ada pendampingan, dan tidak ada tindak lanjut ketika kondisi Chris mulai berubah. Pihak kepolisian telah menetapkan 5 anak sebagai tersangka dan memeriksa lebih dari 20 saksi. Tapi sampai video ini dibuat, kasus ini masih terus diselidiki dan publik Indonesia bertanya-tanya kenapa? Kenapa perundungan seperti ini bisa luput dari perhatian guru dan sekolah? Kalau kita lihat dari sisi psikologi, kasus ini terjadi karena kombinasi dari faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya bisa jadi para pelaku punya kecenderungan agresif karena merasa superior sebagai kakak kelas. Mereka mungkin juga pernah mengalami kekerasan sebelumnya, sehingga menyalurkan kemarahan mereka ke orang lain yang lebih lemah. Faktor eksternalnya adalah sistem sekolah yang tidak responsif, kurangnya pengawasan, dan budaya diam dari lingkungan sekitar membuat bullying terus terjadi tanpa ada pencegahan. Kita bisa pakai beberapa teori psikologi pendidikan untuk memahami kasus ini. Untuk teori yang pertama ada teori belajar sosial dari Albert Bandura. Anak belajar dengan meniru. Kalau mereka sering melihat kekerasan, baik di rumah, sekolah, atau media, mereka bisa menirunya tanpa rasa bersalah. Yang kedua ada teori kebutuhan Maslow. Chris kehilangan kebutuhan dasar yaitu rasa aman. Kalau kebutuhan ini nggak terpenuhi, maka anak akan mengalami ketakutan, trauma, bahkan gangguan perkembangan. Lalu yang ketiga ada teori psikososial Erikson. Di usia anak-anak, mereka sedang membentuk identitas sosial. Tapi ketika lingkungan sekitar tidak memberikan rasa dihargai, justru yang muncul adalah rasa rendah hati atau pelampiasan agresi. Dampak kasus ini sangat luas. Bagi korban, jelas yang paling parah, hilangnya nyawa. Chris bukan hanya kehilangan kesempatan belajar, tetapi juga kehilangan masa depannya. Bagi siswa lain, kasus ini bisa menimbulkan trauma berkepanjangan. Mereka mungkin jadi takut datang ke sekolah, kehilangan fokus belajar, atau merasa tidak aman. Bagi sekolah, kepercayaan publik turun. Sekolah yang tidak mampu mencegah atau menangani kasus seperti ini dianggap lalai dan tidak peduli terhadap keselamatan anak didiknya. Bagi intervensi solusi. Lalu, apa solusi yang bisa dilakukan? Pertama, guru dan sekolah harus aktif mendeteksi tanda-tanda perundungan. Jangan tunggu sampai korban jatuh sakit atau meninggal baru bergerak.
Deteksi dini itu penting. Kedua, pendekatan konseling psikologis harus tersedia di sekolah, baik untuk korban maupun pelaku. Ini bisa dilakukan dengan konselor sekolah, psikolog anak, atau guru BK yang sudah dilatih. Ketiga, orang tua perlu diberi ruang untuk berkomunikasi secara terbuka dengan guru dan sekolah. Kolaborasi antara orang tua, guru, dan pihak sekolah adalah kunci. Selain itu, pemerintah juga sudah membuat kebijakan melalui Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 yang mewajibkan sekolah untuk membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK. Tapi kebijakan ini harus betul-betul dijalankan, bukan hanya jadi dokumen di atas kertas. Sekolah bukan hanya tempat belajar, tapi juga rumah kedua bagi anak. Kalau sekolah tidak punya sistem yang aman, tidak punya budaya saling menghargai, dan hanya fokus pada nilai, maka kasus seperti ini akan terus berulang. Sekolah harus punya sistem pengawasan yang kuat, guru yang aktif, membangun iklim kelas yang suportif, dan kebijakan anti-bullying yang tegas. Serta budaya kelas yang sehat, partisipatif, dan terbuka bisa mencegah siswa untuk menjadi pelaku atau korban. Kasus Kris bukan hanya soal satu anak, ini adalah cermin rusaknya sistem pendidikan kita jika tidak ada perhatian serius terhadap kekerasan di sekolah. Kita semua, guru, orang tua, siswa, dan pemerintah punya peran. Yang harus kita hindari adalah cuek, tutup mata, dan menganggap perundungan itu wajar karena dampaknya bisa fatal. Yang harus dilakukan adalah membangun komunikasi terbuka, sistem pelaporan yang aman, dan menciptakan lingkungan yang penuh empati. Kesimpulannya, kasus meninggalnya Christopel Butar-Butar akibat bullying menunjukkan bahwa perundungan bukanlah masalah sepele. Ini masalah serius dan bisa berdampak fatal. Kita harus bergerak cepat dan nyata, bukan hanya mengandalkan aturan, tapi juga kita semua sebagai manusia yang peduli terhadap keselamatan dan masa depan anak-anak. Saya mengajak teman-teman semua untuk tidak diam jika melihat bullying, berani bicara, berani bertindak, karena mungkin satu tindakan kecil kita bisa menyelamatkan satu nyawa. Sekian video dari saya, semoga kita semua bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih baik untuk dunia pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.